Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan dulu, jalan-jalannya ke kebun manggis. Senin, tanggal 25 Desember tahun 2023. Tuhan tolong aku, bab 7116 sampai bab 7120. Sejak keluargaan bertemu dengan Chang Sengbo di Tiongkok, dan Chang Sengbo meledakkan dirinya dan meninggal, keluargaan tidak pernah kembali ke New York. Dalam panggilan telepon sebelumnya antara Bibi An Youyu dan pamannya Chen Zimin, keluargaan dan Ye Chen menyadari bahwa pasti ada yang salah dengan paman ini. Namun karena jarak kami berjauhan, dan putri bibi saya masih tinggal bersama Chen Zimin di New York, kami semua diam-diam memahami satu sama lain dan tidak saling merusak muka. Identitas publik Chen Zimin saat ini masih menjadi menantu dari keluargaan. Terlebih lagi, karena keluargaan saat ini tidak berada di Amerika Serikat, ia langsung memantapkan dirinya sebagai satu-satunya juru bicara keluargaan di Amerika Serikat, yang bisa dianggap sebagai momen popularitas. Namun, Chen Zimin juga tahu betul bahwa keluargaan saat ini sedang mengalihkan industri dan fokusnya sendiri, dan secara bertahap mentransfer aset Amerika ke Tiongkok. Bahkan jika kedua pihak tidak putus, jika mereka menunggu 2 atau 3 tahun lagi, mereka akan melakukannya, hampir diusir dari kuali keluargaan. Yang paling membuatnya tertekan dan Wu Feiyan adalah pada saat kritis, keluargaan benar-benar mencapai kerjasama investasi mendalam jangka panjang dengan Huaxia, dan tiba-tiba mendapat dukungan resmi. Sekarang dinasti Qing sedang berjalan, mereka benar-benar tidak melakukannya, tidak berani melakukan apapun pada keluargaan. Terlebih lagi, sejak Wu Feiyan melarikan diri dari Tiongkok terakhir kali, dia telah membuat seluruh asosiasi Poking terdiam, dan tidak pernah berpikir untuk menimbulkan masalah bagi keluargaan lagi. Saat ini, Chen Zimin sedang duduk di kantor An Qishan, lelaki tua dari keluargaan, di lantai atas gedung Anbang. Dia berbaring malas di kursi bos An Qishan, dengan kaki di atas meja dan denda tongkat kuba di mulutnya, cerutu. Saat dia sedang menikmati cerutunya dengan santai, tiba-tiba dia menerima notifikasi di ponselnya di desktop. Merupakan hal yang normal jika ponsel menerima notifikasi push, tetapi notifikasi push ini tidak biasa. Karena berita ini, dorongan tersebut secara otomatis dikirim ke perangkat lunak komunikasi Qinghui sendiri. Menerima dorongan berarti organisasi tersebut memanggil. Selama beberapa waktu terakhir, ponsel Chen Zimin belum menerima pesan apapun dari pertemuan Qing. Bagaimanapun, semua orang diam, dan kantor pusat serta yang lainnya tidak akan menghubunginya. Selain itu, masa diam selama 3 bulan belum berakhir, dan tiba-tiba dia menerima kabar tersebut menandakan bahwa pasti ada keadaan darurat yang sangat mendesak. Jadi, dia segera mengklik tombol tersebut. Setelah memasuki perangkat lunak, sebuah kotak prompt muncul di antarmuka perangkat lunak dengan 3 kata Wu Tianlin ditampilkan di atasnya. Jadi dia buru-buru duduk tegak dan mengklik tombol OK di kotak prompt. Perangkat lunak segera memunculkan jendela pop-up untuk panggilan video,
Wu Tianlin berkata di ujung lain video. Zimin, Master Inggris punya tugas untukmu. Chen Zimin, dia berkata tanpa berpikir. Tuan Wu, tolong beritahu saya mendengarkan. Wu Tianlin melambaikan tangannya dan berkata, izinkan saya menanyakan sesuatu terlebih dahulu. Pernahkah Anda mendengarnya tentang apa yang terjadi antara keluarga Rothschild dan pedagang barang antik? Saya mendengarnya, Chen Zimin berseru. Masalah ini telah membuat keributan besar, dan semua orang di New York dan bahkan Eropa dan Amerika Serikat mengetahuinya. Tuan Wu, mengapa Anda masih memperhatikan mereka? Wu Tianlin bertanya kepadanya. Kalau begitu, Anda tahu apakah ada dendam di antara mereka? Keluarga Rothschild kemungkinan besar sedang mencari sesuatu di rumah pedagang barang antik itu. Tahukah Anda apa yang mereka sedang mencari? Ini Chen Zimin menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, Tuan Wu, saya tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Saya tahu alasan spesifiknya. Wu Tianlin berkata, kalau begitu pergi dan tanyakan, aktifkan koneksi Anda, dan temukan petunjuk sebanyak mungkin. Chen Zimin berkata dengan hormat, baiklah, Tuan Wu, jangan khawatir. Saya akan mencari cara untuk mengetahuinya sekarang. Wu Tianlin berkata dengan dingin, Paman Zongyong telah terbang ke New York dan akan mendarat di New York dalam 2 jam. Anda pergi ke bandara untuk menemuinya, menunggu instruksi selanjutnya. Ketika Chen Zimin mendengar bahwa Paman Zongyong akan datang, mau tak mau dia merasa sedikit gugup. Dia berpikir dalam hati, 4 Earl Agung meminta pria misterius itu untuk membunuh mereka bertiga, dan Paman Zongyong adalah satu-satunya yang tersisa. Mungkin orang lain menginginkannya. Jika dia mau bunuh dia, jika dia datang ke New York, dia tidak akan bisa membantuku, kan? Fang juga berarti mengalahkanku. Chen Zimin selalu merasa bahwa 4 Earl Agung tampaknya cukup lemah. Mereka biasanya mengagumkan dan membujuk, tetapi 2 meninggal dan 1 menghilang dalam beberapa bulan. Jika dia bekerja dengan Paman Zongyong, dia mungkin terlibat dalam kemalangannya. Namun Wu Tianlin memiliki status yang sangat tinggi di Po Qinghui. Jika Wu Feiyan adalah leluhur yang tidak pernah meninggal, maka Wu Tianlin adalah orang nomor 1 yang membantu leluhurnya mengurus segalanya. Tentu saja, dia tidak bisa menolak perintahnya melakukan. Jadi dia hanya bisa berkata dengan hormat, baiklah, Tuan Wu, bawahan saya tahu. Wu Tianlin bersenandung dan memperingatkan, cepat cari tahu beritanya. Tuan Inggris juga sedang menunggu. Jika Anda terlalu lambat menjawab, hati-hati dengan Tuan Inggris yang menghukummu. Tidak, saya akan melakukannya sesegera mungkin, Chen Zimin berjanji berulang kali. Dan setelah menutup video, dia segera mulai mencari seseorang untuk menanyakan situasinya. Faktanya, bukan lagi rahasia di kalangan kepolisian New York dan sistem FBI bahwa keluarga Rothschild sedang mencari rumah besar berbentuk persegi. Bagaimanapun, Howard menggunakan begitu banyak hak istimewa untuk menutup seluruh New York untuk menemukan gedung harta karun si Fang. Jadi dia harus memberitahu orang-orang yang dia mobilisasi mengetahui apa yang dia cari. Oleh karena itu,
Dia telah mengirimkan informasi gambar detail si Fang Baozuang ke semua departemen yang bekerja sama dengannya untuk menutup New York dan mencari Baozuang. Namun, dia masih sangat cerdik. Dia tidak memberitahu siapapun nama si Fang Baozuang. Dia hanya memberitahu orang-orang ini bahwa barang antik yang sangat berharga dan penting telah dicuri dari keluarga Rothschild. Bagaimana polisi dan FBI mengetahui bahwa di balik barang antik Oriental tersebut, sebenarnya terdapat senjata nasional penting yang dapat mempengaruhi nasib negara? Mereka hanya mengetahui bahwa keluarga Rothschild sedang mencari benda tersebut, sehingga semua orang bersorak dan mengambilnya. Item ini temukan saja barangnya dan kembalikan ke keluarga Rothschild. Karena data gambar si Fang Baozuang telah didistribusikan ke puluhan ribu orang, Chen Zimin dengan mudah menemukan salinannya. Ketika dia melihat data gambar si Fang Baozu, dia tidak berpikir itu sesuatu yang istimewa. Lagi pula itu dari dinasti Tang, dan itu terutama senjata ajaib, jadi penampilannya tidak terlalu indah, dan itu adalah jauh kalah dengan mutiara dinasti Song Utara. Proses produksi bangunan harta karun peninggalan ini sangat indah dan menggunakan berbagai bahan alami dan harta karun duniawi. Di mata Chen Zimin, apa yang dicari keluarga Rothschild dapat digambarkan dalam 4 kata, yaitu biasa saja. Namun, dia tidak terlalu memikirkan masalah ini, tetapi langsung mengirimkan informasi ini ke Wu Tianlin. Belum lagi Chen Zimin tidak mengenal si Fang Baozuang, bahkan Wu Tianlin pun tidak mengenalnya. Lin Waner, yang telah hidup selama hampir 400 tahun, hanya mendengar ayahnya menyebutkannya sekali. Dalam 300 tahun berikutnya, dia hanya melihat catatan si Fang Baozuang yang tidak resmi dari beberapa sejarah tidak resmi. Pada saat itu, catatan semuanya hanya berupa kata-kata, dan orang-orang yang menulis kata-kata itu hanyalah desas-desus. Penulis dan pembaca tidak mengetahui apakah si Fang Baozuang itu nyata. Kalaupun nyata, mereka tidak tahu seperti apa si Fang Baozuang, apalagi Wu Tianlin. Namun, Wu Tianlin adalah orang pertama yang menganalisis bahwa hal ini jelas tidak biasa. Oleh karena itu, dia tidak meremehkan bangunan persegi biasa seperti itu, tetapi mencetaknya secepat mungkin, dan akhirnya menyerahkannya kepada Wu Feiyan. Dia menyerahkan foto berwarna yang telah dicetak itu kepada Wu Feiyan dengan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, Chen Zimin mengirimi kami informasi. Pagoda di foto itu adalah barang antik yang dicari keluarga Rothschild di New York." Wu Feiyan tidak sabar untuk melihat ke atas dan melihat bahwa itu adalah pagoda persegi, dan penampilannya agak mirip dengan pagoda angsa liar besar. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, matanya melebar, dan tubuhnya gemetar. Dia memegang foto definisi tinggi di tangannya dengan penuh kegembiraan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ini, mungkinkah ini si Fang Baozu yang selalu dianggap guru sebagai senjata suci?" Seperti Lin Zulu saat itu, Wu Feiyan juga mendengar tuanku Meng Changsheng pernah berbicara tentang si Fang Baozuang. Bagaimanapun juga, Meng Changsheng lahir pada masa Linde dinasti Tang. Ketika ia lahir,
pagoda angsa liar besar baru saja dibangun. Jadi ia selalu mengetahui keberadaan si Fang Baozuang. Namun ia belum pernah memilikinya kesempatan untuk melihat keanggunannya. Dia pernah memberitahu Lin Zulu dan Lin Feiyan bahwa si Fang Baozuang adalah artefak magis terkemuka yang dibangun bersama oleh sejumlah besar pendeta Tao berprestasi di dinasti Tang. Itu tidak hanya persis sama dengan angsa liar besar generasi pertama, pagoda, namun juga saling melengkapi dan melengkapi. Wu Feiyan memiliki keraguan tentang keaslian si Fang Baozu sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia melihat gambar ini, ditambah dengan fakta bahwa keluarga Rothschild telah berusaha keras untuk menemukannya dan mempertaruhkan cemoohan dunia, dia merasa ada perasaan yang tinggi kemungkinan benda ini akan ditemukan. Itu adalah si Fang Baozu yang asli. Pada saat ini, Wu Feiyan merasa kabut masa lalu langsung tersapu. Dia berpikir dengan penuh semangat di dalam hatinya, paviliun si Fang, yang bahkan guru tidak berani harapkan atau capai, sebenarnya ada di tangan keluarga Rothschild. Ini benar-benar berkah dari Tuhan. Jika saya bisa mendapatkan paviliun si Fang, nasibnya tentang diriku dan Po Qinghui pasti akan meroket. Mungkin kesempatanku untuk hidup 500 tahun lagi ada di si Fang Baozu ini. Jika aku bisa memahami Taoisme yang lebih mendalam dari si Fang Baozu, katakan mungkin kultivasimu akan membuat kemajuan besar. Memikirkan hal ini, dia berseru kepada Wu Tianlin tanpa ragu-ragu, "Siapkan pesawatnya, saya ingin pergi ke New York secara langsung juga. Beritahu Chen Zimin dan Paman Zongyong, beri saya pergi sekuat tenaga untuk menyelidiki pedagang barang antik itu. Dan Anda harus menemukannya cara untuk mengetahui keberadaan barang antik ini." Wu Tianlin tidak menyangka bahwa benda ini akan membuat Wu Feiyan memutuskan untuk pergi ke New York secara langsung tanpa ragu-ragu, jadi dia tanpa sadar berkata, "Tuan Ying, kamu tidak." Dia mengatakan itu situasi saat ini sensitif dan pemerintah harus berusaha sebisa mungkin untuk tetap diam. Jika tetap pergi sendiri, apakah ada risiko yang tidak terduga? Apalagi perjalanan ke New York masih jauh. Berangkat dari Buenos Aires, pesawat akan menempuh setidaknya 10 penerbangan. Jam jika dijumlahkan akan memakan waktu setidaknya 14 atau 5 jam. Saya sarankan Anda menyerahkan masalah ini kepada Paman Zongyong dan Chen Zimin. Jika mereka bekerja sama, mereka akan berani dan banyak akal, dan mereka pasti bisa menyelesaikan tugasnya. Wu Feiyan bertekad. Dia menggelengkan kepalanya dengan teguh. Masalah ini sangat penting bagi saya dan bahkan bagi seluruh asosiasi Po Qing. Tidak ada ruang untuk kegagalan. Biarkan mereka mencoba yang terbaik dulu. Tidak peduli apakah mereka berhasil atau tidak. Saya harus pergi ke sana sendiri sebelum saya bisa yakin. Setelah itu, dia dengan lembut menggoyangkan foto di tangannya, dan foto itu langsung berubah menjadi abu dan berserakan di tanah. Wu Feiyan memandang Wu Tianlin dan memerintahkan, "Ikutlah denganku, ingatlah untuk tidak memberitahu siapapun di pertemuan tentang ini." Bersambung.